Aku tahu perasaan kamu yang sebenarnya, Aisyah. Kamu pasti sedih kan? Karena kamu masih mencintai Yoga kan? Aku harus ketemu sama Ashanti, Rehan. Aku harus bicara sama dia. Aisyah, aku mengerti yang kamu rasakan, tapi itu tidak boleh. Itu berbahaya. Rehan, tapi aku gak bisa hidup tanpa pelangi. Aku harus bicara sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erni, ngapain kamu pakai datang ke sini? Kemarin kamu pergi nggak pamit, sekarang datang lagi. Kamu pikir rumah ini rumah kamu? Aisyah. Oh, berani ya dia datang ke sini lagi. Erni, berani ya kamu datang ke sini? Loh, kok kamu bentak-bentak Erni, Aisyah? Hah? Iya, Bu Indah. Kemarin saya yang usir dia. Dia itu mau mencuri perhiasan ibu. Masa? Erni, keterlaluan kamu tuh. Enggak, saya nggak pernah mencuri perhiasan. Saya bukan pencuri. Erni, saya tahu kamu orang susah. Saya juga orang susah. Tapi saya nggak suka mencuri. Lebih-lebih mencuri sesuatu yang berharga. Kamu sudah mencuri Rehan dan ibu dari aku, Aisyah. Aku benci sama kamu. Kamu pencuri. Erni, sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Saya paling gak suka deh. Kalau ada orang di rumah saya, senang itu mencuri. Ya, gak boleh begitu, dosa. Allah tuh marah. Sekarang juga kamu pergi. Pergi sudah, sih. Ngapain sih kamu di sini lagi, ha? Tahu ngapain sih? Kan tadi saya udah bilang, sekarang juga kamu pergi. Udah, saya gak perlu lagi. Rumah saya udah rame, udah banyak orang. Lagi pula pembantu saya udah sembuh tuh si Minah. Udah sana pergi. Pergi. Pergi! Pencuri itu nggak pantas ada di sini. Pergi! Oh, jadi kamu tuh yang ngusir. Iya, aku usir dia. Aduh, saya tuh sampai bingung. Kok bisa sih Erni mendadak hilang? Ternyata dia mencuri. Waduh, makasih ya, kamu luar biasa. Gak Tumben deh baik. Iya dong, karena kamu baik sayang. Ayo masuk yuk. Aisyah, kamu kenapa begitu? Ashanti, Rehan. Dia berhasil membuat aku keluar dari rumah itu. Dan dia menuduh aku adalah pencuri di rumah itu. Sekarang aku bener-bener bingung. Gimana caranya aku bisa ketemu sama Pelangi? Aisyah, kamu nggak boleh jadi lemah. Kamu nggak boleh terus-terusan menangis. Kamu harus kuat di saat begini. Kekuatanmu adalah kekuatan Pelangi. Aku sangat mengerti Aisyah. Air mata seorang ibu untuk anaknya tidak akan pernah mengering. Tapi Rehan, aku gak mau pisah sama Pelangi. Aku pengen terus ada di deket dia. Aku mengerti Aisyah, aku tahu betul yang kau rasa. Tapi tolong sadarlah. Orang-orang yang datang dalam hidupmu hanya menyakitimu. Ya Irfan, Yoga, Indah, dan sekarang kembaranmu sendiri kan. Tapi aku minta kamu harus kuat. Kamu harus bisa bangkit Aisyah. Allah pasti akan memberikan jalan. Paling enggak walaupun sekarang Ashanti menguasai Pelangi. Tapi seenggaknya Yoga itu adalah ayahnya Pelangi kan. Dia pasti akan menjaga Pelangi supaya nggak disakiti. Jadi sementara kamu di sini dan Pelangi di sana, kamu harus bisa kuat dan tabah. Itu harus kamu lakukan untuk bisa mengambil Pelangi. Jadi intinya kamu harus kuat. Tapi gimana caranya, Rehan? Ajarin aku gimana caranya supaya aku bisa jadi wanita yang kuat. Ajarin aku, Rehan. Aku yakin sekali. Kamu pasti bisa. Mintalah petunjuk pada Allah supaya kamu diberi kekuatan. Itu yang kamu butuhkan. Aisyah. Ibu.
Ibu minta maaf ya. Gara-gara ibu, kamu dan Asanti jadi salah paham. Dan ibu udah memperburuk keadaan. Aku mohon sama ibu jangan salahin diri ibu. Aku yakin Allah udah bikin jalan keluar untuk kita semua. Dan mulai sekarang, aku gak akan menjadi lemah lagi. Dan ini semua aku lakukan untuk Pelangi. Rehan, Mama mau bicara sama kamu. Ya, Ma, kenapa? Coba kamu lupakan Aisyah, belajar untuk mencintai Ashanti. Karena dengan hal seperti itulah Ashanti bisa melunak. Ma, nggak bisa begitu juga, Ma. Rehan pasti nggak bisa cinta sama Asanti, dan Asanti pasti akan menderita. Rehan cinta pada Aisyah. Dan yang namanya cinta nggak bisa dipaksain begitu. Tapi itu kan artinya Aisyah yang menjadi korban di sini. Aku nggak akan biarkan Aisyah menderita. Aku juga nggak tahu mesti gimana, Ma. Tapi yang jelas sekarang, kita hanya berusaha. Mari sini Aisyah. Sini. Kamu jangan sungkan. Aisyah, hari ini aku bukan hanya membuatmu jadi modern, tapi juga menjadi wanita karir yang sebenarnya. Maksud kamu? Maksudku yang sebenarnya, kamu akan dapat tugas bukan hanya membantu para perawat itu, tapi juga akan mengurus manajerial rumah sakit ini, pokoknya semua. Ya, aku ingin kamu pun mengetahui seluruh urusan manajerial rumah sakit. Rehan, kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Maafkan aku Aisyah. Menurutku kamu ini kurang modern. Coba kamu perhatikan sekitar sini. Rumah sakit kita sangat modern, sedangkan kamu kurang modern. Kita harus mengubahnya. Itu sangat penting, tapi itu biar aku atasi. Sebentar ya. Halo Tari? Ya, tolong kamu kesini. Ya, tolong cepat. Sebentar ya Aisyah. Oke Tari, begini. Aku sedang butuh bantuanmu. Sebenarnya aku ingin kamu untuk membantu mengubah dia menjadi lebih modern. Dan aku mau kamu mengantar dia ke butik yang terbaik di sini. Ngerti ya? Baik, Pak. Mari saya antar. Aisyah, ikut dia. Ayo. Thank you, Tari. Sampai nanti ya. Permisi Pak Rehan. Ya. Oh. Itu Aisyah. Pak Rehan. Iya ya. Sudah bagus. Dia sudah sesuai dengan perusahaan kita. Bagus sekali. Apa ya? Begini. Tolong kamu bantu dia untuk bisa mengenal seluruh unit bisnis yang ada di sini sesuai dengan fungsinya. Baik Pak. Kalau begitu saya permisi. Ya, oke. Ya, Bu Aisyah, ruangan ini adalah ruangan kerja Ibu nanti. Silahkan duduk. Makasih ya. Baiklah, kalau begitu saya akan tunjukkan tentang regulasi perusahaan.
Oh, sekarang udah enak ya hidupnya kamu. Heran ya, kayaknya kamu emang ada affair ya sama Pak Rehan. Maksud Mbak Ani apa ya? Aduh Aisyah, kamu tuh jangan pura-pura sok polos deh. Pura-pura nggak ngerti. Kalau nggak ada affair, buat apa Pak Rehan ngasih jabatan itu buat kamu? Asal kamu tahu ya, saya itu lebih lama kerja di sini. Jadi harusnya jabatan ini tuh saya yang dapetin. Maaf Mbak Ani sebelumnya, tapi seseorang menempatkan seseorang di suatu pekerjaan itu karena merasa mereka itu pantas mendapatkan pekerjaan itu. Bukan lama atau enggaknya mereka bekerja di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu? Asanti, ada yang mau ibu bicarakan sama kamu, nak. Bu, gak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Semuanya udah jelas. Kalian gak pernah kan nganggap aku ada. Kamu salah. Tolong dengarkan dulu penjelasan ibu. Hei! Waduh! Kamu! Ngapain kamu datang ke rumah saya tuh mau ngapain? Aisyah, saya kan sudah bilang. Dari dulu juga kan kamu tahu. Kalau kamu mau ketemu sama ibu kamu, jangan di sini, di luar sana. Hello? Kenapa pada diam aja? Hei! Aisyah, bawa ibu kamu keluar. Cepetan bawa. Nanti yang ada lantai rumah saya jadi kotor. Cepet bawa. Atau saya suruh orang ya untuk tarik ibu kamu supaya keluar. Aisyah! Ih, kamu... Aduh. Astagfirullahaladzim. Au. Aisyah, angkat saya cepetan. Aduh, tolong. Ibu jatah sendiri kan? Berdiri aja sendiri. Tunggu, nak. Jangan masuk. Wulan, Aisyah, arahnya salah, keluar. Jangan masuk rumah saya. Aduh, kalau udah tua begini emang renta bener itu lah. Aduh, au. Hei! Asanti, ibu udah dengar kalau pernikahan kamu sama Yoga akan dimajukan. Kamu harus batalkan ini semua. Ini nggak boleh terjadi. Kamu itu bukan Aisyah. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh menikah sama Yoga? Ibu itu bener-bener ya? Ibu cuma mikirin kebahagiaannya Aisyah. Nggak mikirin kan kebahagiaan aku. Bukan seperti itu, nak. Justru ibu nggak mau ngeliat kamu itu menderita. Keluarganya Yoga itu jahat. Dia bisa melakukan apa aja buat kamu. Nggak ada yang bisa ngerubah keputusan aku. Setuju nggak setuju, aku akan tetap menikah dengan Yoga. Kalau kamu nggak mau membatalkannya, biar ibu yang melakukan. Ibu akan bilang sama Bu Indah dan Yoga untuk membatalkan pernikahan kamu tuh. Silahkan. Silahkan kalau ibu bisa.